Di sini saya membuat media pembelajaran berupa web, yaitu dengan menggunakan Google Site. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, isinya yaitu ada tujuan pembelajaran, materi, soal, kuis, dan kesimpulan. Ketika kita mengeklik tujuan pembelajaran, maka dia akan langsung menuju ke tujuan pembelajaran. Untuk kembali ke home, kita langsung klik nih. Nah, maka dia tampilannya akan kembali ke home. Terus contoh lainnya ke materi, maka dia langsung menuju ke materi. Kesimpulan, maka dia akan langsung ke kesimpulan. Terus soal, maka dia akan langsung ke soal. Nah, media dengan menggunakan Google Site ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuat media seperti ini, cara yang pertama yaitu silakan buka Google-nya, kita klik Google Site. Caranya yaitu kita pergi ke situs kosong. Nah, maka tampilan awalnya dia akan seperti ini. Ini silahkan dihapus. Terus nama situs, ini adalah judul media pembelajarannya. Seumpamanya yang saya buat tadi adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Sebelum membuat ini, kita harus mempunyai medianya atau gambarnya terlebih dahulu. Bisa dengan mencari di Canva maupun dengan cari di Google atau mau desain sendiri. Atau mau desain sendiri dengan menggunakan CorelDRAW. Karena saya sudah memiliki bahan, maka kita langsung lanjut saja. Dan di sini ada pilihan headernya, ada sampul, spanduk besar, spanduk, dan hanya judul. Kita pilih sampul. Nah, ini kan kosong seperti ini. Ketika mau dirubah dengan cover yang sudah dibuat, caranya ini kita klik foto, kita upload. Nah, maka tampilannya akan seperti ini covernya. Untuk ke halaman selanjutnya, kita tambahkan halaman di sini. Ini kan ada halaman muka ini. Kita tambahkan lagi buat halaman baru, yaitu home. Terus tujuan pembelajaran. Materi. Soal. Kuis. Kesimpulan. Nah, ini dia akan langsung muncul di atas.
Ini kan temanya masih standar, kita ganti temanya dengan cara pemilihan ini. Ini ada sederhana, Aristoteles, maka kalau diklik dia akan kayak gini. Kalau Aristoteles ada diplomat, ini disesuaikan sendiri ya, mau pakai yang mana. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Ini kan yang halaman cover tadi. Untuk home ini kita ganti temanya, jangan sampai sama dengan yang cover. Caranya pergi ke foto, kita upload. Nah, kita cari mana tema yang untuk dimasukkan ke situ. Saya memakai yang ini. Nah, untuk memasukkan tombol-tombolnya, kita pergi ke sisipkan, kita tambahkan. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita tambahkan icon-iconnya untuk tujuan pembelajaran, materi, soal, kuis, dan kesimpulannya. Medianya, caranya bisa dengan membuat di Canva maupun di Google atau di CorelDRAW. Karena saya sudah memiliki bahannya, kita langsung saja kita menggunakan yang ini. Nah, ini kan gambarnya kayak gini. Maka caranya kita klik yang gambar gunting ini, kita perbesar, kita sesuaikan. Kita perbesar lagi. Kita tambahkan lagi. Untuk tujuan ini untuk materi. Soal kuis. Karena ini cuma cukup 4, kita tambahkan lagi. Yang ini kita hapus. Nah, kayak gini. Ini kita tulis dulu tuh.
pembelajaran. Ini fontnya disesuaikan, kalau mau diganti. Terus materi, soal, kuis, kesimpulan. Seperti ini kita buang aja tulisannya. Nah, ini kelima ini, icon ini kita tarik ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita kecilkan supaya bisa masuk ke limanya. Kita samakan. Kita kecilin. Nah, ini kita tarik. Kita geser, kita rapikan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya kayak gini, untuk bisa menjadi seperti ini, caranya kita klik bagian kotak ini, gambar ini sampai muncul link. Nah, kita klik link. Nah, kita linkkan tautan tersebut ke tujuan pembelajaran. Ini supaya ketika kita klik tujuan pembelajaran, maka dia akan langsung ke tujuan pembelajaran. Terus saya ke materi, kita lakukan sampai selesai. Materi ke materi, klik bagian ikonnya ya. Nah, setelah itu kita publish terlebih dahulu. Ini untuk alamat lead-nya, silakan disesuaikan dengan apa yang mau diinginkan. Kita publish. Nah, untuk melihat hasilnya, kita klik pertinjau. Nah, karena ini untuk siswa, maka kita klik yang telepon. Maka dia akan seperti ini. Nih. Nah, karena dari tampilan awal ini mau ke home, ini perlu kita kasih icon untuk langsung menuju ke home yang kita silang. Kita pergi ke halaman muka, terus kita pergi ke sini. Ini kita hapus, terus kita tambahkan ikonnya. Ikonnya ini bisa dicari di Google maupun Canva, atau mau desain sendiri dengan menggunakan CorelDRAW. Ini kita perbesar, kita pilih icon mana yang ingin dipakai.
kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kita kecil. Kita tarik. Udah. Karena ini tadi mau kita kasih ke home, maka kita klik ikonnya, terus kita linkkan ke home. Nah, maka dia akan muncul linknya menuju ke home. Jangan lupa kita publish lagi. Setelah selesai membuat apapun itu, jangan lupa dipublish, terus kita lihat pertinjau apakah dia sudah benar. Nah, ini udah bener nih. Nah, maka dia akan langsung ke home. Karena kebesaran ikonnya, kita kecilin. Kita publish lagi. Nah, ini kan kayak gini, maka kita pergi ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini kita covernya ini kita ganti dengan cara ke foto, kita upload. Untuk yang home ini biar tidak sama dengan tujuan pembelajaran, kita ganti. Nah, kita taruh yang ini. Ini tujuan pembelajaran, kita ubah fontnya sesuaikan dengan apa yang diinginkan. Ini dikecilin menjadi, saya buat 28. Nah, untuk kembali ke home, maka caranya kita blok, terus kita sisipkan link. Nah, kita pilih ke home, karena untuk kembali ke menu home atau ke halaman home, maka kita klik home. Garis bawahnya kita hilangin. Jangan lupa dipublish sebelum untuk dipertinjau. Kita pertinjau. Kita klik. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan home atau ke halaman home. Ini ganti aja informatika, karena ini adalah materi informatika. Kalau ini mau ditambahkan dengan logo sekolahannya,
upload. Nah, maka dia akan langsung tampil nih, maka logonya dia akan muncul. Setelah ini, nah di tujuan pembelajaran ini karena saya menggunakan 2 materi, maka kita sisipkan. Ini untuk gambar ini kita hapus. Kita ketik perangkat keras. Kita bold, ubah tulisannya. Kita rubah ke 20. Tujuan pembelajarannya silakan dimasukkan. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Di tujuan pembelajaran ini kalau mau dipakaikan icon ataupun dikreasikan dengan yang lain, dikreatifkan lagi, tidak masalah. Kita publish. Nah, terus kita pergi ke materi. Materi ini sama, kita blok, terus kita sisipkan link terus untuk menuju ke halaman home. Ini kita hilangkan, ini kita bold, fontnya kita ganti 20, ukuran fontnya 28. Ini covernya kita ganti. Untuk menambahkan materi, kita pergi ke sisipkan. Untuk memasukkan materinya, ini dihapus, terus yang untuk output kita pindahkan ke bawah. Nah, kita masukkan ini materi perangkat keras. Ini untuk materi perangkat lunak. Bold, kita rubah fontnya buat 20.
Untuk materinya jangan lupa diupload ke Google Drive ataupun YouTube. Kalau materinya ada Google Drive, silakan klik Google Drive. Kalau ada di YouTube, silakan klik YouTube. Karena punya saya sudah saya upload ke Google Drive, maka saya pilih Google Drive. Selanjutnya kita pilih lagi perangkat lunak. Nah, dia akan seperti ini kalau diupload ke Google Drive. Kita publish lagi. Soal ini covernya kita ganti lagi. Kita bold, kita ganti fontnya. Kita buat 28. Terus kita link. Garis bawahnya dihilangin. Nah, kayak gini. Terus kita masukkan sisipkan. Ini kita hapus. Nah, kita masukkan untuk soal ini perangkat keras, dan ini untuk perangkat lunak. Tabel. Nah, untuk soalnya, kalau mau menggunakan Google Drive, diupload ke Google Drive atau menggunakan yang lain tidak apa-apa. Ini saya ketik langsung di sini. Karena saya sudah buat soalnya, maka tinggal saya kopikan. Kita publish. Terus kita pergi ke kuis. Kita bold, rubah fontnya. Ini kita buat 28. Terus kita link, kita pilih home. Covernya kita ganti.
Untuk kuis ini saya sudah membuat kuis, yaitu dengan menggunakan Quizzes dan Wordwall. Kita masukkan ini lagi, sisipkan. Ini hapus dan hapus. Ini untuk perangkat keras. Dan perangkat lunak. Kita pilih fontnya, kita rubah fontnya menjadi 20, dan ini di bold. Kita rubah 20. Nah, kuisnya ini sudah saya buat, yaitu dengan menggunakan Quizzes. Maka kita pergi ke Quizzes. Nah, kita salin linknya. Bukan di sini perintahnya. Yang pertama, buka Google. Buka Google dengan cara ketik quizzes.join. Terus kita salinkan link. Kita tempelkan di sini. Kalau enggak itu, maka tinggal kita sebutkan saja kodenya. 325717 gitu. Terus yang perangkat lunak ini saya menggunakan Wordwall. Nah, tinggal disalin. Ini perintahnya buka Google. Nah, kita masukkan linknya. Google Wall. Nah, terus kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini juga covernya kita ganti. Covernya ini bebas ya, disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan. Ini kita kecilkan, kita buat 28. Fontnya kita ganti terus kita linkkan ke home. Kita buang garis bawahnya. Untuk kesimpulan ini sama, kita sisipkan. Kita klik di sini, kita hapus. Kita hapus.
ini perangkat keras, dan ini perangkat lunak. Kita ratakan terlebih dahulu. Ini kita rubah fontnya, kita samakan dengan yang lain. Ukurannya kita rubah ke 20. Kita bold, kita rubah fontnya, kita rubah ke ukuran 20 kayak gini. Nah, untuk membuat tulisan copyright nama ini, caranya kita ke sini, ini tambahkan footer. Nah, tinggal kita tuliskan mau ditulis apa. Kalau punya contoh saya tadi copyright Ikromatul iya, ratakan ke tengah. Terus kita rubah tulisannya. Saya pakai nih Nunito. Kita rubah, kita buat 12. Besaran buat 10. Kita buat. Nah, kita perkecil. Untuk gayanya ini bisa juga dengan dikasih warna. Ini gaya 1, ini gaya 2. Pakai ini. Kita tarik ke tengah. Nah, ini warna kuning karena tema kita tadi warnanya kuning. Saya rubah menjadi biru. Nah, kalau mau disesuaikan lagi silakan di edit. Di tujuan pembelajaran ini kita buat sama. Tuh, dia sudah ada kan? Tinggal diedit footernya kalau mau diedit. Maka dia akan dimanapun akan ada footernya. Tuh. Di soal pun jika ada footer. Ada footernya. Temanya
Mau saya ganti temanya, ini bebas ya, disesuaikan dengan keinginan saja. Kayak ini, kalau mau diganti silakan klik gambar. Nah ini, nah bebas mau pakai yang mana, saya pilih yang biru. Kita publish. Sebelum dipertinjau jangan lupa dipublish. Nah, maka dia hasilnya akan seperti ini. Kita pertinjau. Karena untuk siswa maka kita pilih pertinjau yang telepon. Oh, udah ada logonya. Kalau di cover sudah ada logonya, maka logonya ini akan saya hapus. Kita publish lagi. Kita pertinjau. Nah, jangan lupa pertinjau kita harus pakai yang telepon karena ini kan mau dipakai untuk siswa. Nah, maka dia hasilnya akan seperti ini, sama dengan yang awal tadi saya buat. Nah, kalau tujuan pembelajaran maka dia akan langsung ke tujuan pembelajaran. Terus kalau mau kembali ke home tinggal diklik materi. Nah, ini materinya. Soal kesimpulan. Oh, yang di kesimpulan belum di link, belum dikasih link. Sudah, terus salahnya di mana? Oh, ini belum dikasih tahu, pantas nggak bisa. Nah, dah, kita publish lagi. Sebenarnya di tujuan pembelajaran ini bisa kalian kasih tema maupun upload. Nih di gambar ini. Nih, ada gaya 1, gaya 2, gaya 3, ataupun mau kalian tambahkan foto bisa, karena saya lebih suka yang biasa maka saya pakai gaya 1. Di materi pun juga sama, bisa menggunakan gaya. Ini saya contohkan kalau mau dipakaikan foto. Kalau mau disamakan atau dibedakan ya disesuaikan dengan keinginan gitu. Saya contohkan pakai ini. Nah, dia kayak gini kalau mau dikasih foto gitu. Mau dikasih cover. Tapi saya menggunakan gaya 1 saja. Kayaknya covernya lebih bagusan yang tadi.
kita rubah. Terlalu biasa covernya, kita rubah yang ini. Nah, lebih berwarna gitu. Kita rubah semua covernya. Kita rubah. Covernya ini bebas ya, disesuaikan dengan keinginannya. Tidak kelihatan dia. Nah, sudah selesai, kita publish dulu sebelum dipertinjau. Karena kalau sudah kita perbarui ataupun kita rubah, kalau tidak dipertinjau, dia tidak akan muncul perubahannya. Kalau tidak dipublish, dia tidak akan muncul gitu perubahannya. Dia tidak akan berubah itu kalau tidak kita publish. Nah, udah kita pertinjau. Kita jenis headernya kita buat spanduk. Bebas ya, ini mau dibuat jenis headernya ini bebas, mau buat spanduk besar, sampul, atau spanduk, atau cuman hanya judul. Bebas, saya menggunakan yang spanduk. Nah, dari ini headernya kita juga rubah spanduk. Soal kita rubah spanduk, kuis kita rubah ke spanduk, simpulan rubah ke spanduk. Kita publish. Setelah ini kita kembali. Nah, untuk membagikan media pembelajaran ini caranya cukup kita pergi ke ini. Terus kita salin linknya. Kemudian tinggal kita bagikan ke peserta didik. Nah, itulah media pembelajaran dengan menggunakan Google Site.